Sebuah gedung apartemen lingkungan Al-Fairuz Mesir menjadi gempar setelah ditemukannya jasad seorang wanita dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kasusnya sempat menjadi misteri hingga akhirnya terungkaplah fakta yang sangat tidak terduga. Siapakah pelaku sesungguhnya dan mengapa wanita itu dihabisi dengan sangat keji? Inilah kisahnya. Muhammad Abdullah Khalil dan Dahlia adalah sepupu yang menikah ala tradisi atas perjodohan keluarga. Meskipun demikian, benih-benih cinta tumbuh alami di antara mereka, hingga mereka dikaruniai 3 orang anak, Nurhan, Ahmed, dan Adam. Nurhan anak sulung sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Muhammad Al-Katan. Khalil, sang ayah, adalah sosok ayah yang baik dan sangat bertanggung jawab. Dia menjalankan profesinya sebagai pedagang. Walaupun sibuk bekerja, pergi pagi, pulang malam, demi mencari nafkah dan selalu menafkahi keluarganya dengan hasil uang halal. Sang ayah sangat perhatian dan mendidik anak-anaknya dengan sangat baik. Sementara sang ibu Dahlia adalah seorang ibu rumah tangga yang juga menjalankan tugas rumah tangganya dengan sangat baik pada anak-anaknya dan pada suaminya. Selama itu, keluarga mereka sangat baik dan akur. Mereka adalah keluarga yang sangat rajin ibadah. Orang tua telah maksimal memberi kasih sayang dan perhatiannya pada anak-anak mereka. 8 bulan sebelum kematian Dahlia, dia adalah seorang pekerja yang bekerja sebagai supervisor pekerja kebersihan. Suatu hari, terjadi tragedi yang sangat mengerikan pada keluarga mereka. Pada tahun 2022, sang ibu Dahlia di usianya 42 tahun ditemukan tewas dengan sangat mengenaskan. Sang suami Khalil, anak-anaknya, dan tunangannya Nurhan menjadi terduga pelaku. Hal itu menjadi tuduhan yang sangat menyakitkan dan menyedihkan setelah mengalami musibah tragis pada keluarganya. Terutama sang ayah, masyarakat yang percaya pelaku adalah suaminya, mereka mengintimidasi dengan berbagai macam fitnahan setiap hari, membuat nama baiknya menjadi rusak. Setelah petugas polisi menyelidiki lebih dalam dari sidik jari dan riwayat ponsel, akhirnya terungkaplah fakta bahwa pelaku yang sesungguhnya adalah anak perempuan mereka, Nurhan Khalil, dengan dibantu oleh salah satu teman dekatnya, Hussein Muhammad Fahmi. Akan tetapi, pihak keluarga tidak ada yang percaya atas fakta hasil penyelidikan polisi. Mereka tetap teguh percaya bahwa Nurhan tidak bersalah. Dia bukan orang yang kejam. Dia tidak mungkin melakukan pembunuhan itu pada ibunya. Setelah kehilangan Dahlia, keluarga tidak ingin kehilangan satu lagi anggota keluarga mereka, karena bila terbukti bersalah, ancamannya hukuman mati. Namun, apa masalah sesungguhnya sehingga Dahlia harus kehilangan nyawa dengan sangat mengenaskan? Keluarga Nurhan Khalil dan keluarga Hussein tinggal di gedung yang berseberangan. Meskipun Nurhan usianya jauh lebih tua, saat itu dia berusia 20 tahun. Sementara Hussein saat itu berusia 15 tahun. Namun, usia bukanlah penghalang bagi mereka untuk saling suka, mencintai, dan berhubungan. Awalnya, Nurhan menolak dan tidak pernah punya pikiran untuk menjalin hubungan dengan Hussein. Nurhan selalu menganggap Hussein seperti adiknya sendiri. Selain itu, dia sudah bertunangan dengan Muhammad Al-Katan. Akan tetapi, kegigihan Hussein mendekati Nurhan mampu meluluhkan hatinya. Setiap kali Nurhan ada di balkon apartemennya, Hussein selalu memperhatikan dia dari seberang di balik jendela apartemennya. Dia sangat mengagumi dan jatuh cinta pada Nurhan. Hussein sangat gigih mendekati wanita pujaannya. Setiap dia melihat Nurhan keluar rumah, dia mengikuti Nurhan dari belakang, hanya untuk meminta nomor ponselnya, dengan alasan ingin menghubungi saudara laki-laki Nurhan untuk mengajak bermain bola.
Usahanya untuk mendapatkan nomor ponsel akhirnya berhasil. Antara Nurhan, adik laki-lakinya, dan Hussein mulai akrab berteman sejak saat itu. Hussein sering datang bermain ke rumah keluarga Nurhan. Sekian waktu berlalu, kemudian mereka semakin akrab hingga kebablasan. Suatu hari, Nurhan pergi mandi, namun dia lupa membawa handuknya. Saat itu, Hussein sedang ada di sana. Setelah selesai mandi, tanpa ragu karena merasa Hussein sudah seperti adiknya sendiri. Kemudian, Nurhan meminta tolong pada Hussein untuk mengambilkan handuknya. Hussein yang menuruti perintah Nurhan kemudian mengambil handuk itu. Akan tetapi, bukannya mengetuk pintu kamar mandi. Hussein langsung masuk ke dalam kamar mandi, mengantarkan handuk untuk Nurhan. Bagaikan kesempatan dalam kesempitan, Hussein mulai merayu Nurhan, memaksa dan mengajaknya mandi bersama. Saat itu, Nurhan sempat menolak, namun hasrat mengalahkan akal sehat mereka. Sehingga kesempatan itu pun mereka gunakan untuk blas. Hari-hari berikutnya, asmara dan hasrat mereka semakin membara. Mereka semakin sering saling bertukar kabar melalui telepon dan bertemu di luar rumah. Terkadang Hussein datang ke tempat tinggal Nurhan untuk dapat mengambil kesempatan. Saat keluarga lengah, ketika malam tiba di mana keluarga Nurhan sudah tidur, Nurhan membukakan pintu untuk Hussein. Dia menyelinap masuk ke dalam rumah. Mereka melakukan hubungan di dalam kamar Nurhan. Biasanya setelah mereka selesai melakukan hubungan, Hussein akan langsung pulang dan Nurhan mengunci pintu kembali sebelum semua keluarganya terbangun. Suatu hari mereka kebablasan tidur. Pagi itu sang ayah sudah bangun lebih dulu sebelum Hussein pulang. Sang ayah melihat di tempat tidur Nurhan masih tidur dan di sebelahnya ada sosok laki-laki yang saat itu ayahnya belum mengetahui siapa sosok itu. Awalnya dikira itu adalah salah satu adiknya. Kemudian sang ayah membangunkan istrinya untuk memeriksa siapa yang tidur di samping putrinya itu. Sang ibu Dahlia pun kemudian membangunkan mereka. Dengan nada keras, terkejut melihat sosok yang tidur di sebelah anaknya ternyata Hussein. Sang ibu yang terkejut lalu berteriak, marah memaki-maki mereka. Saat ditanya bagaimana Hussein bisa ada di dalam kamar Nurhan, dia mengatakan telah salah masuk kamar. Setelah dari toilet, dalam keadaan ngantuk, dia kira itu kamar tidur Ahmed dan Adam. Mendengar alasan itu, orang tua Nurhan sangat bingung. Mau percaya, tapi sangat sulit untuk percaya. Akhirnya, mereka mengusir Hussein dari sana. Kemudian, sang ibu bertanya pada Ahmed dan Adam, bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah kita? Siapa yang bukakan pintu untuk Hussein? Ahmed dan Adam mengatakan, tidak ada Umi, kami tidak membukakan pintu untuk Hussein. Yang artinya, saat itu tidak ada orang lain yang membukakan pintu dan menerima Hussein masuk, kecuali Nurhan. Sejak saat itu, sang ibu jadi sering marah, memukuli dan menyita ponsel Nurhan. Nurhan dan Hussein sejak saat itu sulit untuk berhubungan. Sehingga untuk tetap bisa saling berhubungan, mereka berkirim surat melalui jalur perantara saudaranya. Terkadang, Nurhan melemparkan surat itu keluar apartemennya, di mana di bawah apartemen sudah ada Hussein yang menunggu. Sang ibu Dahlia memergoki kelakuan anaknya, yang ternyata masih berhubungan dengan Hussein. Sang ibu yang kesal kemudian kembali memukuli dan mengancam akan melaporkan kelakuan mereka pada tunangannya. Dahlia pun memberikan ultimatum supaya mereka segera akhiri hubungan dan jangan pernah bertemu lagi. Hal tersebut disampaikan oleh Nurhan pada kekasihnya. Hussein menjadi sangat marah karena dia sangat mencintai Nurhan. Dia ingin menikahi Nurhan, namun keluarga tidak menyetujui karena Nurhan sudah memiliki calon pasangan hidup. Selain itu, Hussein adalah anak di bawah umur. Mereka yang sudah kepalang saling mencintai dan saling bernafsu sangat kecewa dengan tekanan sang ibu. Hingga akhirnya mereka merencanakan pembunuhan.
di hari naas itu, pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Saat Dahlia cuti kerja, dia sedang tidur di kamarnya. Saat itu, di rumah hanya ada Nurhan. Diam-diam Nurhan membukakan pintu untuk Hussein masuk ke dalam. Hussein datang dengan membawa palu dan kayu berpaku. Kemudian mereka masuk ke kamar Dahlia, lalu memukul kepala Dahlia 2 kali. Sang ibu yang terbangun kaget kesakitan, lalu dia berusaha kabur dari kamar itu. Namun para pelaku berhasil mengejar dan lagi kepalanya, hingga Dahlia terjatuh di luar kamar. Kemudian dada Dahlia dihantam menggunakan tongkat kayu oleh Hussein. Sementara Nurhan pergi ke dapur, mengambil pisau dan air panas yang sudah dia siapkan. Nurhan memberikan pisau itu pada Hussein. Lalu Nurhan mengguyur tubuh ibunya dengan air panas. Sang ibu yang sekarat kemudian diseret kembali ke kamar tidur. Lalu Hussein berusaha menyayat leher Dahlia menggunakan pisau. Akan tetapi ternyata pisau itu tumpul. Sehingga akhirnya Dahlia menggunakan spray hingga Dahlia akhirnya benar-benar tewas. Setelah melakukan aksinya, anak-anak biadab itu mengganti baju mereka dan sempat membersihkan darah di lokasi, merapikan dan memasukkan pecahan cangkir, pisau, tongkat, palu, handuk, bantal, spray ke dalam kantong sampah. Kemudian mereka membungkus jasad Dahlia, bermaksud untuk membawa tubuh itu keluar rumah. Namun mereka tidak kuat menggotong tubuh itu, sehingga mereka memutuskan untuk meletakkannya kembali ke dalam kamar tidur. Lalu muncullah ide untuk membuat skenario, seolah kerampokan ibunya mengalami kecelakaan terjatuh. Meskipun skenario mereka hampir berhasil, pada akhirnya para petugas sukses membongkar fakta, mengungkap kebohongan, dan menangkap mereka. Dalam persidangan pada bulan Januari tahun 2023, Nurhan menjadi histeris. Dia menangis berkali-kali karena mengingat dan menyesali perbuatannya. Dia mengakui bahwa dia hanyalah korban penghasutan, perkosaan, dan diperas oleh Hussein. Tidak ada sedikit pun dendam ataupun benci pada sang ibu yang telah melahirkan dan merawatnya selama itu. Di persidangan, keluarga Nurhan membelanya dan percaya atas pengakuan Nurhan, walaupun faktanya mana mungkin terpaksa dan diperkaos hingga terjadi berkali-kali mereka berhubungan intim. Keluarga membela karena setelah kehilangan Dahlia, mereka tidak ingin kehilangan satu lagi anggota keluarganya. Dengan bantuan pengacara, sang ayah dan keluarga lainnya berusaha maksimal agar Nurhan tidak dihukum mati. Kasus itu sangat menggemparkan warga sekitar. Sangat sulit untuk dipercaya bahwa Nurhan benar-benar menjalin hubungan dengan orang yang spesifikasinya seperti itu. Publik juga tidak percaya karena Nurhan adalah seorang terpelajar dan bekerja sebagai guru private. Dia wanita cantik, sepertinya mustahil dia mau menjalin hubungan cinta dengan seorang anak di bawah umur yang usianya belasan tahun. Warga dan keluarga menduga Nurhan disihir atau kena pelet, sehingga Nurhan tunduk pada Hussein dan nekat berbuat hilaf pada ibunya. Pada bulan Februari tahun 2023, sebelum putusan dikeluarkan, jaksa penuntut umum menggambarkan Nurhan sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Dia pengkhianat keluarga. Demi nafsu dan hubungan menyimpang dengan seorang anak di bawah umur, dia telah menghina keluarganya dan melakukan pembunuhan berencana dan sangat sadis. Pengadilan kriminal di Port Said menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung pada Nurhan Khalil. Sementara Hussein yang masih di bawah umur mendapatkan hukuman jauh lebih ringan. Padahal justru kejahatan yang dilakukan sejak dini itu adalah kejahatan sejati. Yang dia lakukan bukanlah kenakalan remaja biasa. Sehingga kemudian pengacara keluarga Nurhan mengajukan permohonan penghentian eksekusi. Dan
mengajukan banding ke Pengadilan Kasasi pada bulan Mei tahun 2023 untuk menggugat hukuman mati terhadap Hussein. Namun, saya tidak menemukan kabar selanjutnya dari kasus ini. Apakah Nurhan diberi ampunan atau sudah dieksekusi? Barangkali teman-teman di sini ada yang tahu tentang kasus ini. Coba deh komen di kolom komentar. Demikianlah kisah kali ini. Nafsu syahwat adalah salah satu kelemahan manusia yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Sekalipun dia orang yang memiliki iman, akan sulit untuk menahannya, kecuali orang-orang yang bertakwa dan tawakal. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan jahat, dan semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dari orang-orang jahat. Terima kasih Sobat You Love. Salam.